Kenalin, nama aku Aulia. Biasanya sih dipanggil Kak Aul. Kalian juga bisa panggil aku Kak Aul aja. Jadi hari ini aku mau kasih materi simple present sama simple past. Ini tuh kayak simple present sama simple past itu tuh basicnya untuk ngomong bahasa Inggris. Kan present sama past. Ini basicnya banget kalau mau ngomong bahasa Inggris. Simple present tense indicates an action which happens in the present. Simple present mengacu kepada aksi yang terjadi di waktu sekarang. Jadi simple present tuh sekarang banget nih yang dilakuin sekarang. Biasanya kondisi-kondisinya ada yang di bawah ini nih. Unchanging situations, general truths, habits, and frequently occurring events. Biasanya itu simple present dipakai buat kondisi-kondisi kalimat yang situasi yang tidak berubah-ubah, fakta umum, kebiasaan, dan sesuatu yang dilakukan berulang kali. Jadi kayak simple present tuh fakta-fakta umum, terus kayak kebiasaan-kebiasaan kita itu pakainya simple present. Terus ini kayak rumusnya gitu. Ini rumusnya simple present. Kalau positif, subjek plus verb 1 plus SIS. Kalian tahu nggak kalau misalkan kapan verb satunya itu ditambahin S atau IS? Ada yang tahu kah? Nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan yang ditambahin S atau IS itu biasanya subjeknya singular. He, she, it. Itu verbnya ditambahin S atau IS. Kalau misalkan subjeknya itu I, you, Dewi atau lebih dari satu orang, itu biasanya verbnya nggak ditambahin S. Kayak misalnya I see you. Kan see-nya nggak ditambahin S atau IS kan, karena subjeknya I. Terus kalau misalnya she sees you, C-nya ditambahin S karena subjeknya she. Tuh, terus yang negatifnya subjek do not atau does not, terus balik ke verb 1. Kapan kita pakai do, kapan kita pakai does, sama kayak yang SIS. Kalau kita pakai do itu buat I, you, Dewi. Kalau misalkan does itu pakainya buat singular, he, she, it. Terus verb 1. Nah, verb 1-nya itu nggak peduli dia subjeknya apapun, tetap verb 1 biasa, nggak ditambahin S atau IS. Terus yang buat interrogatif, dibalik, do does-nya di depan, subjek, baru verb 1. Lanjut, gimana? Ini note-nya. Ketika subjeknya he, she, it, verbnya ditambahin S atau IS. Ketika subjeknya I, you, Dewi, verbnya hanya verb aja, nggak ditambahin S, IS. Terus kalau yang negatif sama interrogatif, ini tadi kalau he, she, it pakainya does. Kalau misalnya I, you, Dewi pakainya do. Kita lihat nih keterangan waktu yang biasanya dipakai di simple present. Ada always. Always itu kan kayak selalu ya, jadi kayak hitungannya kebiasaan. Terus every day, every Monday, every morning, dan lain-lain itu juga masuk ke simple present. Usually kebiasaan, sometimes juga masuk ke simple present. Often, rarely, never itu masuk ke simple present. Jadi kalau misalkan ada kata-kata ini nih, kalian tahu itu pasti simple present. Terus example-nya, nah example-nya ada nih, my mother cooks breakfast every morning. Kenapa cooks-nya itu ditambahin S? Yang bisa jawab nggak? Kenapa ditambahin S? Kenapa nggak cook biasa? Karena karena subjeknya satu, my mother. Mother kan satu nih. Kalau misalkan subjeknya satu orang,
verbnya ditambahin SIS. Kalau misalkan 2 orang, lebih dari 1 orang, cooknya nggak ditambahin S. My mother kan 1 nih, jadi verbnya ditambahin S. Cooks breakfast every morning. My father nih sama nih, cuman 1 kan fathernya, jadi ditambahin SIS nih, eat before he goes to work. Terus yang ketiga nih, they often wash their clothes together. Kita pakainya they. Nah, kata apanya? Kata kerja. Nah, subjeknya lebih dari 1 they, ya kan? Terus yang kedua juga balik ke rumus tadi, karena dia I, masuknya ke yang verb nggak ditambahin SIS. I go to international. Jadi yang dipakain SIS itu he, she, it, yang pokoknya kalau nama apapun yang 1. Terus yang kalau misalkan dari tambahin SIS itu I, you, Dewi, dan lebih dari 1 orang, lebih dari 1 subjek, itu nggak ditambahin SIS. Ini yang negatif. Negatif tinggal ditambahin not aja sih, kayak I. Ini makanya do karena subjeknya I do not eat chocolate before I go to bed. Terus yang she pakainya does. She doesn't, tinggal tambahin does not go to the same school as me. Terus yang ketiga juga sama, pakainya does karena subjeknya he. Yang keempat pakainya do karena subjeknya lebih dari 1 orang, Mary and Jane. Jadi kan maksudnya kayak masuknya tuh ke they kan. They don't like each other. Mary and Jane don't like each other. Itu yang untuk negatifnya. Ini interrogatifnya tinggal do sama does-nya di depan, subjeknya di setelah do sama does. Do you, kita pakai do karena subjeknya you eat chocolate before you go to bed. Does, kita pakai does karena subjeknya she. Yang ketiga juga karena subjeknya 2 orang, jadinya pakai do. Yang terakhir subjeknya karena cuman your mom doang, jadi pakainya does. Ini interrogative sentence buat simple present. Sekarang yang simple past. Simple past ini lebih simple karena simple past tense happen in the past. Jadi udah kejadiannya tuh bener-bener di apa namanya, udah lewat banget. Kayak kita lihat di sini nih, kan past, present, future. Udah di sini aja nih kejadian yang nggak ada sangkut pautnya sama yang di present sama future. Gitu. Ini untuk strukturnya, rumusnya. Positif, subjek verb 2, negatif, subjek did not verb 1. Kalau misalnya kan tadi di simple present ada do sama does ya. Kalau di simple past kita pakainya semua subjek pakainya did. Terus negatif karena negatif tambahin not, balik ke verb 1 bukan verb 2. Kalau simple past itu positifnya aja yang pakai simple verb 2, negatif sama interrogatifnya karena kita udah pakai did. Jadi verbnya balik ke verb 1. Kayak misalnya gini, I see you yesterday. I saw you yesterday. I subjek, saw-nya verb 2, yesterday-nya keterangan waktu. Terus kalau kita negatifin, I didn't, balik ke verb 1. Verb 1-nya saw, yang see kan. Jadi I didn't see you yesterday gitu. Terus interrogatif juga gitu, balik verb 1, did-nya di depan, terus subjek verb 1. Jadinya kalau misalkan kayak contoh, did I see you yesterday? Tuh. Kalau jadi makanya itu pas untuk yang di positif aja, yang buat verb 2-nya. Negatif sama interrogatif balik ke verb 1 karena udah pakai did. Ini keterangan waktu yang dipakai di simple past. Ada yesterday, last night, last week, last month, dan lain-lain. A minute ago. Jadi tuh kalau misalnya kata-kata simple past, kejadiannya bisa setahun yang lalu, berapa tahun yang lalu, berapa minggu yang lalu, bisa juga beberapa menit yang lalu, 5 detik yang lalu, itu kita pakainya simple past. Terus kalau ada keterangan waktu kayak in
1946, in 2000, in 2019, bla bla bla, itu juga biasanya pakainya simple past. Pasti udah terjadi kan. Examples, I went to the mall with my mom yesterday. When karena yesterday. Verb satunya when apa? Ada yang tahu nggak? Nika, Alia, ada yang tahu nggak verb satunya when? Verb satunya when itu go. Jadi aku pergi ke mall sama ibu aku kemarin. Terus she bought a new purse. Bought itu dari kata kedua buy, membeli. Terus my boyfriend and I watched a horror movie last night. Ini ininya positive sentence-nya. Negative sentence-nya tinggal tambahin did not setelah subjek. Balik lagi ke verb 1 setelah did not. My father did not come to work yesterday. Kata keduanya come kan came, tapi karena ini negatif, jadinya kita pakai did not, terus kata kerjanya balik ke kata kerja pertama come. Sama juga yang kedua. Tadi kan pakainya bought tuh yang kedua. Nah sekarang ini karena pertama, the same back as me. They did not borrow the book. Suara aku aman kan? Halo? Halo, suara aku aman kan? Iya, Kak. Oh, aman-aman. Oke. Lanjut, ini negatifnya, ini interrogatifnya. Sama sih kayak simple present, did-nya di depan, subject, baru verb tuh. Ini kan kayak did you listen to what I just said? Listen-nya verb 1. Terus did they wash their clothes together? Wash-nya verb 1. Terus balik ke verb 1. Terus did she know about the materials? Karena ini simple past, jadinya verbnya balik ke verb 1. Did she know about the materials? Udah deh, gitu aja, gampang kan?